WW. Ya lanjut aja, gak apa-apa. Tak potong aku. Lanjut ya. Yang kau potong ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok kecil, akan mempresentasikan tugas UTS DDP kami, yaitu berupa PPT. Sebelum mulai lebih jauh, saya akan menjelaskan tentang apa sih yang akan kami bawa untuk penugasan kali ini. Oke, yaitu yang pertama adalah tancuk. Aku kok jelu imut kalian ya. Nyetot. Ulang Mas, ulang. Ulang. Sik. Cek, cek. Cek. Oh, Suaraku krungu aja. Suaraku krungu. Suaraku jelas kan? Jelas kan? jelas kabeh. Oke Om Zaki, Oke. siap Om Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok kecil dari kelompok 3. Oke, di sini kami akan mempresentasikan tugas PPT untuk UTS DDP, yang mana kami akan membahas sebuah topik, yaitu yang bernama Go Scholarship. Go Scholarship sendiri adalah aplikasi berbasis web yang mana akan mengumpulkan berbagai sumber informasi tentang beasiswa yang akan dikumpulkan menjadi satu, yaitu di web. Oke, kami sudah membuat tagline untuk Go Scholarship ini, yaitu Go Scholarship, solusi cerdas untuk pencari beasiswa. Oke, lanjut. Ini ada sedikit kata-kata yang membuat kita termotivasi untuk membuat website ini, yaitu cara terbaik untuk tidak merasa putus asa adalah bangun dan lakukan sesuatu. Jangan menunggu hal baik terjadi padamu. Jika kamu pergi dan melakukan hal baik, kamu akan memenuhi dunia dengan harapan dan dirimu sendiri dengan harapan. Kata-kata dari Barack Obama. Lanjut. Kata orang-orang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, saya Tribintang Maulana Akbar. Saya Ahmad Zaki Maisunun. Dan saya Feni Ferdianata. Kami dari program studi Informatika angkatan 2022 yang sekarang menempuh mata kuliah di BP. Lanjut. Oke, untuk daftar pertanyaan wawancara yang telah kami susun, yaitu yang pertama, apa sih kendala utama saat user mencari informasi beasiswa? Yang kedua, sumber apa yang biasanya digunakan oleh user untuk mencari beasiswa? Yang ketiga, fitur apa yang diharapkan ada misal di website oleh user? Yang keempat, apakah user memerlukan notifikasi untuk batas waktu beasiswa, semacam pengingat gitu? Yang kelima, bagaimana pengalaman user mengakses situs atau aplikasi terkait beasiswa sebelumnya? Lanjut. Oke, masuk ke sesi POV. Yang pertama, POV ada 3 cabang, yaitu yang pertama user, yang kedua needs, yang ketiga insight. Untuk user, kami tujukan kepada pelajar SMA kelas 11 ataupun 12 untuk ke jenjang selanjutnya. Jadi untuk survei beasiswa ke perkuliahan dan juga untuk mahasiswa S1. Maksudnya di sini kan ada beasiswa dimulai dari semester 3 ataupun semester 5 seperti itu. Itu yang kedua, yaitu POV needs, yaitu informasi beasiswa yang relevan dan mudah diakses dan juga terkini. Yang terakhir yaitu insight, banyak pengguna kesulitan menemukan informasi beasiswa yang sesuai dengan profil mereka, terutama jika sumber informasi tersebar. Nah, kadang itu banyak tersebar berbagai macam informasi beasiswa, namun tidak relevan dan juga terkesan hoax seperti itu. Lanjut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Mas Zaki. Silahkan. Oke, untuk kali ini proses define-nya yaitu proses define merupakan perumusan problem statement. Dan yang pertama yaitu mahasiswa kesulitan menemukan informasi beasiswa yang relevan.
Yang dimana saat ini memang banyak kesulitannya dari mahasiswa ataupun para pelajar SMA SMK yang sulitnya menemukan informasi beasiswa yang relevan, dimana kayak tertujuan mereka lah mencari beasiswa itu yang berhubungan dengan instansi mereka ataupun jurusan yang mereka tempuh saat ini. Terus yang kedua yaitu tidak ada sistem terpusat yang memberikan filter spesifik untuk kebutuhan pengguna, yang dimana itu tiap kita mencari beasiswa itu kan emang kayak acaan gitu ya, nggak terkelompok gitu. Kalau yang akademik ya itu kelompokan sama beasiswa-beasiswa yang akademik, maupun yang non akademik itu harus satu kelompok sama yang non akademik, jadi bikin mudah lah untuk mencarinya. Terus yang ketiga, banyak mahasiswa yang melewatkan peluang beasiswa karena kurangnya notifikasi terkait batas waktu. Nah, ini kan permasalahannya itu mahasiswa ataupun pelajar kan emang agak teledor dalam mengingat atau sering lupa lah dalam ketika mereka ingin mengambil beasiswa, tapi mereka semua lupa untuk mengaplainya dan terlewat oleh deadline yang ditentukan oleh pemberi beasiswa tersebut. Jadi dengan adanya fitur ini itu bisa memberikan pengingat untuk tiap mahasiswa ataupun pelajar yang ingin mengapply beasiswa tersebut. Terus untuk selanjutnya itu ada How Make We, yang bisa disingkat HMW, yang dimana problem statement pertama yaitu bagaimana kita bisa membantu mahasiswa menemukan informasi beasiswa yang relevan. Terus untuk HMW-nya, kita menciptakan sistem pencarian dengan filter kategori yang termasuk kayak lokasi, jurusan, tingkat pendidikan, yang dimana itu nanti akan dikelompokkan lagi untuk tiap jurusan itu, seperti kayak anak-anak yang masuk jurusan informatika, terus teknik mesin, elektro ataupun yang lain. Terus untuk tingkat pendidikannya itu mulai dari kita kelompokkan dari SMA, SMK, terus yang tadi jenjang S1. Terus untuk problem statement kedua yaitu bagaimana kita bisa mencegah mahasiswa melewatkan peluang beasiswa. Dengan cara HMB-nya itu menyediakan fitur notifikasi berbasis tenggat waktu beasiswa yang dipilih. Yang dimana nanti ketika mahasiswa ingin mengambil beasiswa yang dia inginkan, tetapi dia masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data atau keperluan pribadinya untuk mengambil beasiswa tersebut, dan tiap orang untuk mengambil beasiswa tersebut akan tertunda, dan diberikannya fitur ini itu bisa membantu teman-teman mahasiswa ataupun pelajar untuk mengingatkan kembali ketika mereka semua belum mengapply beasiswa tersebut. Terus untuk selanjutnya yaitu user persona. Yang pertama, kita mengambil dari narasumber yaitu Dimas Rizky Ariza yang usia 21 tahun, pendidikan mahasiswa semester 5 jurusan informatika, yang bertujuan untuk mendapatkan beasiswa untuk meringankan biaya pendidikan dan mendukung aktivitas perkuliahan. Dan untuk frustasinya yaitu informasi beasiswa sulit ditemukan secara terpusat, seringkali tersebar di berbagai sumber. Informasi juga tidak selalu menjangkau ke kalangan luas. Terus untuk kebutuhannya itu platform yang menyediakan informasi beasiswa secara komprehensif dan mudah diakses. Yang kedua, fitur rekomendasi beasiswa yang berdasarkan profil mahasiswa. Terus yang ketiga, dukungan penyebaran informasi yang lebih inklusif ke berbagai komunitas kampus. Terus untuk user persona kedua yaitu narasumber kita yang kedua itu Erlangga Bagas Yunanta yang usia 21 tahun, yang jenjang pendidikannya itu mahasiswa semester 5 jurusan informatika, yang bertujuan untuk mengakses beasiswa untuk membantu membayar kebutuhan akademik dan kegiatan organisasi. Frustasinya yaitu beasiswa yang ditemukan seringkali tidak sesuai dengan latar belakangnya. Selain itu, sulit menemukan informasi terkini tanpa harus memeriksa banyak platform. Terus kebutuhannya itu sistem pencarian yang bisa menyaring beasiswa berdasarkan jurusan dan lokasi. Dan yang kedua, kalender pengingat otomatis untuk tanggal penting terkait pendaftaran beasiswa. Ketiga, forum diskusi dan penerima beasiswa untuk berbagai pengalaman dan tips. Selanjutnya yaitu adalah user journey map. Yang pertama akan dituliskan oleh rekan saya yang bernama Feni Ferdianata. Silakan Mas Feni. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang user journey map yang satu, yaitu uh, dari user Silmi, yaitu mendapatkan informasi beasiswa tahap dan pengalaman dari Mas Silmi, yaitu awareness, goal, mencari informasi mengenai beasiswa yang sesuai, terus emosi, bingung karena banyak pilihan beasiswa, terus touch point,
media sosial, teman, dan forum online. Terus yang kedua yaitu research. Goal mengumpulkan syarat dan prosedur pendaftaran. Terus selanjutnya yaitu emosi, frustasi karena informasi tersebar di banyak sumber. Terus touch point, website resmi beasiswa, website resmi beasiswa dan grup media sosial. Yang ketiga yaitu decision. Goal memastikan kriteria dan langkah pendaftaran yang sesuai. Terus emosi, yakni setelah menemukan informasi yang jelas. Terus touch point, kontak penyelenggara, dan ulasan pengguna yang sudah pernah memakai website tersebut. Terus 4 action, goal mendaftar untuk beasiswa. Terus emosi, percaya diri dan optimis. Touch point, portal pendaftaran email konfirmasi. Dan terus untuk pain points dan solusi. Pain points-nya yaitu informasi tidak terstruktur dan kesulitan dalam menghubungi penyelenggara. Terus untuk solusi, penyediaan informasi yang lebih lanjut di dalam website dan respon cepat dari penyelenggara. Lanjut Mas Jaki. Baik, terus untuk user journey map yang kedua yaitu dari Mas ini mendapatkan informasi beasiswa, tahapan, dan pengalaman dari Mas ini yaitu 1. Awareness, goal menyadari pentingnya informasi akurat. Terus emosi, bingung dan cemas karena banyak informasi yang tersebar luas. Terus touch point, media sosial dan teman atau senior yang ada di kampus. Kedua yaitu research, pencarian informasi. Goal mengumpulkan informasi yang relevan. Terus untuk emosi, frustasi kalau setelah menemukan grup yang dapat dipercaya, yaitu terus yang selanjutnya yaitu touch point, grup media sosial, FAQ di website resmi. Terus yang ketiga yaitu decision. Goal memastikan semua syarat dan langkah yang jelas. Terus yang ketiga, semakin yakin setelah mendapatkan jawaban resmi. Yang selanjutnya yaitu touch point, kontak penyelenggara, dan testimoni dari user lain. Yang keempat yaitu action. Goal menyiapkan dokumen dan surat-surat pendaftaran. Terus selanjutnya yaitu emosi, optimis dan percaya diri. Terus touch point yaitu portal pendaftaran online dan email penyelenggara. Untuk pain points dan solusi, pain points-nya yaitu informasi tidak terstruktur dan waktu respon dari penyelenggara yang sangat lambat. Untuk solusi yaitu sediakan informasi lengkap di dalam website dan tingkatkan kecepatan dalam menanggapi para user. Selanjutnya Mas Zaki. Baik, sedikit kata-kata untuk mengakhiri presentasi hari ini yaitu takdir itu milik Allah, namun usaha itu milik kita. Kita cuma manusia biasa, bukan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yuk. Yeay.